Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Hari ini kita akan melanjutkan tema 1 subtema kedua, hidup rukun dengan teman bermain. Nah, sebelumnya kita sudah belajar tentang pengamalan sila ke-1 dan ke-2 Pancasila di tempat bermain. Sekarang kita akan melanjutkan belajar pengamalan sila ke-3, ke-4, dan ke-5 Pancasila di tempat bermain. Baik, kita mulai dari sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Anak-anak ingat kata kuncinya, yaitu bersatu. Contoh pengamalan sila ketiga yang pertama adalah bermain dengan teman dari berbagai suku. Mau teman kita berasal dari Jawa, Batak, Maluku, Kalimantan, Papua, Cina, semua harus berteman dan bermain bersama tanpa membeda-bedakan. Contoh pengamalan selanjutnya adalah menjaga kekompakan dengan teman saat bermain. Coba anak-anak bayangkan jika sedang bermain terjadi keributan atau ada yang berselisih. Bagaimana? Tentu suasananya menjadi tidak enak. Nah, kalau kompak, maka akan terciptalah suasana rukun di antara kamu dan teman-temanmu. Semua bahagia, semangat, dan ceria. Contoh pengamalan selanjutnya yaitu mau menerima kekurangan teman. Nah, di sini anak-anak, kalau kita bermain jangan hanya melihat kelebihan teman kita, tapi juga kekurangannya harus kita terima. Jangan mentang-mentang teman tidak sehebat kita, lalu kita ejek dan kita biarkan. Yang namanya bermain bersama itu harus saling mendukung dan saling menyemangati. Nah, sekarang kita akan masuk pada pengamalan sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Masih ingat kata kuncinya apa? Ya, kata kuncinya adalah musyawarah, yaitu berkumpul untuk menyelesaikan suatu masalah sampai sepakat. Contoh pengamalannya yaitu berdiskusi dengan teman-teman sebelum bermain. Nah, ketika bermusyawarah, kamu dan teman-temanmu berhak memberikan pendapat. Namun, jika pendapatmu belum disetujui, kamu harus menerimanya dengan lapang dada. Contohnya, sebelum bermain, kamu dan teman-temanmu berdiskusi tentang peraturan yang berlaku selama permainan. Nah, semuanya berhak mengeluarkan pendapat. Nah, jika semua pendapat sudah dikumpulkan, maka nanti akan ada yang paling sesuai untuk dijadikan peraturan saat bermain. Kita lanjut pengamalan sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tentunya kalian masih ingat ya kata kuncinya apa? Betul, kata kuncinya adalah keadilan atau adil. Nah, anak-anak, sila kelima ini menunjukkan bahwa setiap orang harus diperlakukan secara adil. Contohnya yaitu berbagi makanan secara adil kepada teman. Misalnya saat bermain kamu membawa bekal es krim yang cukup banyak. Nah, maka di situ kamu dapat membagi-bagikannya kepada teman secara adil. Semuanya harus terbagi dengan rata. Jangan sampai ada yang tidak kebagian, ya. Baik, sekarang kita ulangi semuanya ya. Untuk contoh pengamalan sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia, bermain dengan teman dari berbagai suku tanpa membeda-bedakan. Kemudian, menjaga kekompakan dengan teman saat bermain dan mau menerima kekurangan teman. Selanjutnya, contoh pengamalan sila keempat, kata kuncinya adalah musyawarah, yaitu bermusyawarah sebelum bermain. Kemudian, menghargai pendapat teman saat bermusyawarah. Nah, terakhir contoh pengamalan sila kelima yang kata kuncinya adalah keadilan, yaitu berbagi makanan secara adil saat bermain bersama teman. Nah, untuk contoh-contoh pengamalan sila yang lainnya tentunya dapat kamu temukan sendiri saat kamu bermain bersama teman-temanmu.